Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti. NIM saya 877605205. Saya UPBJJ dari Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran yaitu inovasi pembelajaran, yaitu tugas 3 yang berjudul Strategi Difusi Inovasi Automated Online Proctoring atau AOP di Universitas Terbuka. Yang pertama yaitu analisis dan perancangan difusi inovasi, identifikasi dan analisis inovasi. Automated Online Proctoring atau AOP dianggap sebagai inovasi karena mengubah cara tradisional mengawasi ujian tatap muka menjadi berbasis teknologi tanpa pengawasan manusia. Automated Online Proctoring menggantikan pengawasan ujian konvensional atau tatap muka atau pengawasan manusia via Zoom dengan sistem kecerdasan buatan AI yang memantau wajah, gerakan mata, dan pola perilaku peserta ujian secara real dan nyata. Berikut adalah analisis inovasi berdasarkan 5 karakteristik menurut Everett Rogers. Yang pertama adalah relative advantage atau keunggulan relatif. Automated Online Proctoring atau AOP menawarkan efisien tinggi bagi universitas terbuka atau UT yang memiliki mahasiswa berskala besar. Sistem ini mampu mengawasi ribuan mahasiswa sekaligus secara otomatis tanpa keterbatasan ruang dan waktu, serta menjaga kredibilitas akademik dengan menekankan celah kecurangan secara objektif melalui algoritma deteksi wajah dan gerakan. Keunggulan sistem ini dibanding pengawasan manual adalah yang pertama, efisiensi biaya dan waktu. Tidak perlu pengawasan manusia untuk ribuan mahasiswa UT tersebar di Indonesia. Yang kedua, kredibilitas ujian daring meningkat, memampukan mendeteksi kecurangan secara real time, menjaga integritas akademik. Yang ketiga, aksesibilitas, memungkinkan ujian tetap berjalan tanpa harus datang ke lokasi sesuai karakteristik mahasiswa UT yang mayoritas bekerja dan belajar jarak jauh. Yang kedua adalah compatibility atau kesesuaian. Sistem ini sangat sesuai dengan jati diri UT sebagai institusi pendidikan jarak jauh. Namun, ada ketidaksesuaian terkait budaya kenyamanan dan privasi mahasiswa, yaitu rasa cemas diawasi secara intens oleh kamera secara terus-menerus, serta kekhawatiran dosen akan kendala penilaian algoritma. Yang ketiga adalah complexity atau kerumitan atau kompleksitas. Tingkat kerumitan sistem ini cukup tinggi bagi pengguna akhir. Mahasiswa dan dosen harus memahami syarat teknis. Jika algoritma terlalu sensitif atau menilai gerakan kecil sebagai kecurangan, maka kompleksitas pemecahan masalah atau klaim salah deteksi akan meningkat. Yang pertama, bagi mahasiswa cukup kompleks karena butuh perangkat dengan kamera, koneksi stabil, dan pemahaman cara kerja sistem. Rasa diawasi AI juga menimbulkan beban psikologis. Yang kedua, bagi institusi, kompleksitas teknik tinggi terkait integrasi, keamanan data, dan pelatihan staf TI. Lalu dampaknya adalah semakin tinggi kompleksitas, semakin lambat adopsi.
maka perlu panduan dan simulasi sebelum ujian sesungguhnya. Yang keempat adalah triability atau kemampuan diuji coba. AOP memiliki tingkat triability yang baik. UT dapat melakukan uji coba pada 1 atau 2 mata kuliah tertentu atau mengadakan simulasi ujian bagi mahasiswa sebelum ujian dilaksanakan. Uji coba ini memungkinkan, yang pertama adalah mahasiswa dan dosen merasakan sistem resiko menilai akhir. Yang kedua, institusi mengevaluasi akurasi EI, kendala teknis dan reaksi pengguna. Yang ketiga, dilakukan perbaikan sebelum implementasi penuh. Yang kelima adalah observability atau kemampuan diamati. Hasil dari efisiensi sistem dan penurunan tingkat kecurangan dapat diamati melalui dashboard data analitik universitas. Namun, bagi mahasiswa dan dosen secara individu, memanfaatkan keadilan ujian baru bisa dirasakan setelah sistem terbukti objektif dan tidak merugikan mahasiswa yang jujur. Hasil dari sistem ini mudah diamati, yaitu hasil yang positif adalah penurunan kasus kecurangan, laporan integritas ujian meningkat, dan proses pengawasan lebih cepat. Yang kedua, yaitu hasil negatifnya, yaitu keluhan mahasiswa tentang tekanan psikologis, error deteksi EI, dan kekhawatiran data pribadi. Kesimpulan analisis adalah AOP punya keunggulan relatif dan triability tinggi, tetapi terhambat oleh kompleksitas dan isu kontabilitas terkait privasi dan nyamanan. Keberhasilan difusi bergantung pada bagaimana UT mengelola komunikasi, uji coba, dan transparansi data. B. Perancangan strategi difusi inovasi. Strategi ini dirancang untuk meyakinkan dosen dan mahasiswa melalui tahapan proses keputusan inovasi Rogers. Strategi disusun berdasarkan 5 tahap difusi Rogers, yaitu yang pertama adalah tahap pengetahuan. Tahap pengetahuan dibagi menjadi 2, yaitu mensosialisasikan, yaitu membuat sosialisasi melalui portal UT, media sosial, atau LMS, Learning Management System, paduan saku atau handbook, dan webinar interaktif. Yang kedua yaitu transparansi data keamanan, menyediakan dokumen Equality Askar Questions atau FAQ publik yang menjelaskan secara jelas bagaimana data rekaman wajah disimpan, siapa pemilik hak akses, dan jaminan kepatuhan terhadap UU Perlindungan Data Pribadi. Yang kedua adalah persuasi. Persuasi adalah strategi apa yang digunakan untuk membangun sikap positif dan mengurangi kekhawatiran dosen serta mahasiswa. Yang pertama adalah libatkan opinion leader, menggandeng Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dan dosen-dosen senior yang berpengaruh untuk menjadi penggerak pertama yang menyuarakan testimoni positif. Yang kedua adalah jaminan transparansi data, publikasi kebijakan, rekaman hanya diakses tim TIK, disimpan 6 bulan sesuai UU PDP. Yang ketiga adalah keputusan, mengarahkan pengguna untuk menerima dan mengadopsi sistem secara sukarela. Yang pertama adalah uji coba tanpa resiko.
uji coba tanpa resiko, yaitu mewajibkan simulasi ujian atau tryout gratis bagi mahasiswa sebelum pekan ujian utama dimulai. Atau jika mahasiswa sukses melewati simulasi, mereka akan merasa siap dan menerima. Yang kedua, insentif keamanan, yaitu memberikan jaminan di mana jika terjadi kendala sistem di luar kendali mahasiswa, disediakan ruang ujian susulan. Yang keempat, yaitu implementasi. Langkah konkret yang dilakukan agar sistem terintegrasi secara efektif dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu simulasi wajib dan integrasi LSM, yaitu mewajibkan semua peserta ikut simulasi 1 minggu sebelum UAS. Sistem rostering diintegrasikan langsung oleh LSM UT agar tidak perlu login ganda. Yang kedua yaitu pelatihan teknis pengawasan dosen, yaitu buat modul 15 menit cara pakai speech turing yang wajib diselesaikan dosen dan mahasiswa sebelum ujian, yaitu melatih dosen sebagai verifikator akhir. Yang kelima adalah konfirmasi. Bagaimana universitas terbuka memastikan penggunaan sistem berkelanjutan dan melakukan evaluasi rutin untuk perbaikan. Yang pertama yaitu evaluasi pasca ujian, menyebarkan survei kepuasan penggunaan sistem kepada mahasiswa dan dosen setelah nilai keluar. Yang kedua yaitu publikasi hasil, mengumumkan atau membuat laporan terbuka hasil pilot rostering semester dan share apa yang diperbaiki. Yang ketiga yaitu audit eksternal dan perbaikan berkelanjutan. Setiap 1 tahun sekali, undang auditor independen, cek bias algoritma dan keamanan data, dan bentuk tim kecil yang bertugas update sistem 3 bulan berdasarkan feedback pengguna. Inilah yang dapat saya jelaskan di mata pelajaran yaitu tugas 3 inovasi pembelajaran yang berjudul Strategi Diskusi Inovasi Automated Online Proctoring atau AOP di Universitas Terbuka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.